Ya halo guys, sebagai channel gue di Software Arifin. Dan di video kali ini gue akan sharing tentang 3 pelajaran hidup yang gue dapatkan di awal umur 20-an. Ya sebenarnya kita tahu awal umur 20-an ini menjadi salah satu fase yang cukup krusial dan juga membingungkan bagi sebagian orang. Karena di fase ini kita itu merasa udah nggak lagi remaja, tapi juga belum sepenuhnya dewasa. Mulai muncul ekspektasi dari diri kita dan juga dari orang lain. Kita mulai ngerasa harus sudah sukses, harus sudah punya karir yang jelas, dan sudah harus bisa menentukan jalan hidup yang ingin kita capai. Tapi di sisi yang sama, kita itu sedang di fase mencoba banyak hal baru, dan kita itu belum sepenuhnya yakin dengan apa yang kita inginkan di hidup kita. Dan di fase ini juga kita itu mulai ngerasa kalau misalnya hidup itu nggak semudah itu, nggak semudah ekspektasi kita waktu kecil. Ya mungkin waktu kecil kita itu suka berekspektasi kalau misalnya hidup sesuai dengan jalannya itu pasti akan mudah-mudah dan lancar-lancar aja gitu. Tapi kenyataannya nggak gitu. Tetap aja ada rintangan, tantangan, kegagalan, atau bahkan mungkin keputusan-keputusan sulit yang harus kita ambil yang akan menentukan jalan hidup kita ke depannya. Selain itu, di fase ini juga kita itu mulai membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Karena kita mulai melihat teman-teman kita ada yang udah kerja di perusahaan besar, ada yang udah punya bisnis, atau mungkin udah kuliah di luar negeri, atau mungkin sudah menikah, dan lain sebagainya. Yang akhirnya itu menambah beban bagi diri kita karena ekspektasi diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri yang membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita nggak sadar kalau misalnya setiap orang itu pasti punya timeline-nya masing-masing. Dan ini akan menjadi beban yang sangat membebani diri kita sendiri. Yang ujung-ujungnya kita itu ngerasa kalau misalnya hidup di awal umur 20 itu merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Ya, dan gue juga pernah ngerasain hal ini di tahun 2020, yang waktu itu gue baru masuk umur 20. Itu banyak banget perubahan besar, banyak banget tanggungan baru, banyak banget keputusan-keputusan sulit yang harus gue ambil, yang akhirnya itu menjadi beban dalam diri gue. Ya mungkin memang fase ini bukanlah fase yang mudah karena banyak banget hal yang harus kita tanggung, banyak banget perubahan besar yang harus kita alami, sehingga memang fase awal umur 20 ini merupakan fase yang krusial dan juga fase yang cukup membingungkan. Tapi kalau misalnya kita cermati, fase ini merupakan fase yang cukup penting dalam hidup kita, karena akan menjadi fondasi untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi awal umur 20 ini sebenarnya harus kita maksimalkan agar bisa mendukung langkah kita ke depannya. Ya hidup di awal umur 20-an itu emang gak mudah, tapi tenang aja, di balik semua kebingungan, rintangan, dan tantangan, pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Dan di video kali ini, gue akan bagiin 3 pelajaran hidup yang gue dapatkan di awal umur 20-an yang mungkin bisa cukup membantu untuk teman-teman dan bisa jadi pegangan untuk teman-teman untuk bisa menjalani hidup di awal umur 20-an dengan lebih tenang dan lebih terarah. Pelajaran pertama yang gue dapatkan yaitu kita harus mengenal diri kita sendiri sebelum mengenal dunia. Ya kita sering banget lupa untuk mengenal diri sendiri. Padahal ini merupakan langkah awal sebelum kita bisa mengenal dunia lebih dalam. Banyak dari kita itu tumbuh di bawah ekspektasi orang lain, di bawah standar sudah ada di lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, apakah standar itu merupakan hal yang benar-benar kita inginkan? Atau kita lakukan hanya cuman untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Tanpa kita mengenal diri sendiri, kita itu akan selalu merasa kosong. Walaupun mungkin sudah ada beberapa pencapaian dalam hidup kita. Karena mungkin aja pencapaian itu merupakan hal yang tidak benar-benar kita inginkan, sehingga kita itu akan terus merasa kosong dan terus akan merasa ada yang kurang dalam pencapaian kita. Sehingga mengenali diri sendiri ini merupakan hal yang sangat penting dan harus kita lakukan, apalagi di awal umur 20-an. Karena di awal umur 20-an ini merupakan fase di mana kita mencari jati diri dan cocok banget nih untuk mengenal diri kita lebih dalam lagi. Dan mengenal diri ini bukanlah sekedar tahu apa yang kita suka, tapi kita juga harus tahu value yang kita pegang dalam hidup kita, prinsip yang kita pegang dalam hidup kita, dan juga mungkin hal-hal yang sangat berarti dan bermakna dalam hidup kita. Ya, semakin dalam kita mengenal diri kita sendiri, itu semakin mudah untuk kita menentukan jalan hidup yang akan dilalui ke depannya. Sehingga usahakan kalau misalnya teman-teman baru masuk umur 20, teman-teman itu harus pertama kali itu mengenal diri teman-teman terlebih dahulu. Karena takutnya percuma aja kalau misalnya kalian itu mengejar banyak hal di dunia ini, tapi kalian gak mengenal diri kalian lebih dalam. Takutnya nanti kalau misalnya kalian sudah mencapai berbagai hal, kalian itu merasa kosong dan merasa ada yang kurang dalam pencapaian tersebut. Jadi usahakan kalian itu mengenal diri kalian terlebih dahulu sebelum kalian itu bisa mengejar banyak hal di dunia ini. Ya, salah satu cara untuk mengenal diri kita sendiri adalah dengan mencoba banyak hal dalam hidup kita. Dengan mencoba banyak hal, kita itu akan bisa tahu apa yang kita suka, apa yang bermakna untuk kita, dan apa yang bisa bikin kita itu bahagia ketika melakukannya. Semakin kamu mencoba banyak hal, semakin kamu akan mengenal diri kamu sendiri. Dan ini prosesnya mungkin gak instan, gak terjadi dalam semalam atau seminggu. Mungkin butuh berbulan-bulan untuk bisa mengenal diri kita dengan lebih dalam. Tapi percayalah, nggak ada ruginya untuk mengenal diri sendiri. Bahkan ini hal wajib yang harus kita lakukan sebelum kita mengenal dunia. Ya, yang kedua yaitu waktunya mencoba berbagai hal baru. Ya, sudah gue singgung di poin sebelumnya, kalau salah satu cara untuk mengenal diri sendiri adalah mencoba banyak hal baru. Dan di awal umur 20-an itu merupakan waktu terbaik untuk kita bisa mencoba banyak hal baru. Apalagi untuk kita yang belum punya tanggungan. Ini merupakan momen terbaik ataupun kesempatan terbaik untuk bisa mencoba
mencoba berbagai hal baru. Kita bisa mengambil pilihan-pilihan resikonya besar dan bisa mencoba berbagai hal dalam hidup kita. Tapi salah satu tantangan terbesar ketika mencoba banyak hal baru adalah takut gagal. Ya, gue juga pernah merasakan hal tersebut. Tapi coba pikirin lagi deh. Kalau misalnya nggak sekarang, saat masih muda, kapan lagi? Ya mungkin makin tua kita itu makin berani untuk mengambil sebuah resiko, karena pengalaman kita itu makin banyak. Tapi resikonya juga makin besar, apalagi kalau misalnya kita itu udah punya tanggungan. Resikonya akan makin besar, dan kita juga mungkin akan berpikir ulang untuk mengambil pilihan yang resikonya besar. Jadi waktu terbaik, momen terbaik untuk mengambil sebuah resiko, untuk mencoba banyak hal baru adalah saat masih muda, yaitu di awal umur 20-an. Makanya ini disebut sebagai fase ataupun waktu terbaik untuk mencoba banyak hal baru. Nah, kamu itu bisa bereksperimen, eksplorasi, atau mungkin mencoba hal baru seperti buka bisnis kecil-kecilan, atau mungkin cari side job, freelance, atau mungkin mulai ngonten, atau mungkin kamu juga bisa coba ngerantau ke kota yang mungkin selama ini nggak pernah kepikiran untuk tinggal di kota tersebut. Nah, dengan mencoba banyak hal baru ini, diri kamu itu akan tertantang dan akan dipaksa untuk belajar, untuk upgrade diri menjadi lebih baik ke depannya. Dan hal terpenting dari mencoba banyak hal baru adalah jangan takut gagal. Karena gagal di usia muda, apalagi di awal umur 20-an, itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu merupakan salah satu kesempatan terbaik untuk kamu itu bisa belajar dari sebuah kegagalan. Karena dari kegagalan itulah diri kamu itu akan belajar banyak hal yang mungkin akan sangat berguna untuk kedepannya, agar dari kamu itu bisa berusaha lebih baik lagi ke depannya. Jadi jangan takut gagal, coba aja dulu, karena lebih baik gagal karena sudah mencoba daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Yang ketiga yaitu hidup memang susah, makanya kita itu perlu berusaha dan yakini setiap orang itu pasti punya tracknya masing-masing. Ya, waktu kecil kita itu selalu berpikir kalau misalnya kita rajin belajar pasti dapat nilai yang bagus, pasti bisa masuk kuliah dan sekolah yang bagus juga. Tapi semakin dewasa kita itu semakin sadar kalau misalnya hidup itu nggak sesimpel itu, karena ada banyak banget faktor X yang di luar kendali kita yang bisa mempengaruhi hasil akhir dari apa yang kita usahakan. Maka dari itu nggak semua rencana itu bisa sesuai dengan harapan kita. Di fase ini gue belajar kalau misalnya nggak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Semuanya perlu diusahakan dan perlu dikejar. Orang-orang yang mungkin kita lihat sekarang itu udah sukses pasti dulunya pernah mengalami kesulitan dan juga kegagalan, karena nggak ada sukses yang datang tiba-tiba. Kalau datang tiba-tiba itu namanya mimpi di siang bolong, bukan kesuksesan. Dan yakinilah setiap orang itu pasti punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing, dan punya tracknya masing-masing. Ya mungkin ada orang yang udah sukses di umur 20, mungkin juga ada orang baru sukses di umur 27, dan mungkin juga ada orang yang baru menemukan jalan hidupnya di umur 30. Jadi sukses itu bukanlah seperti balapan, bukanlah seperti lari sprint, tapi seperti lari maraton, dimana kita itu harus terus konsisten berusaha dan berproses untuk bisa mencapai sukses yang kita inginkan. Karena hal terpenting dari sebuah kesuksesan bukanlah hasil akhirnya. Ya mungkin hasil akhir itu penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu prosesnya. Ya mungkin ini kedengaran basi gitu, tapi emang itu faktanya. Dimana dari proses itulah kita itu bisa mendapatkan banyak banget pelajaran hidup, banyak banget pengalaman yang mungkin akan sangat berguna untuk kedepannya. Jadi jangan sampai kamu itu menyepelekan sebuah proses. Berambisilah pada proses tersebut, berambisilah pada diri kamu untuk berubah jadi versi terbaik di proses tersebut. Ya mungkin memang di proses ini bukan hal yang mudah, karena dalam berproses itu pasti kita akan menemukan banyak rintangan, banyak tantangan, atau mungkin juga bahkan kegagalan yang akan kita rasakan. Tapi percayalah, dari kesalahan-kesalahan itulah diri kita itu akan dibentuk, dan diri kita itu bisa mengambil banyak pengalaman untuk diri kita sendiri ke depannya. Dan mulai sekarang cobalah berhenti membandingkan diri kamu dengan orang lain, karena percayalah setiap orang itu pasti punya jalannya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi nggak patut gitu ya, nggak pantas rasanya kalau misalnya kita itu harus membandingkan diri kita dengan proses orang lain. Ya pada intinya memang awal 20-an ini merupakan fase yang mungkin cukup membingungkan dan juga fase yang cukup sulit untuk dilakukan untuk sebagian orang atau mungkin untuk kebanyakan orang. Karena di fase ini itu banyak banget tekanan, rintangan, tantangan, dan kegagalan yang akan kita hadapi. Tapi percayalah, kamu itu harus enjoy the process, harus tetap nikmati proses di awal umur 20-an, karena balik lagi, awal 20-an ini merupakan fondasi awal untuk kehidupan kita ke depannya. Jadi kamu itu harus belajar untuk memahami diri kamu sebelum mengenal dunia. Kamu juga harus belajar untuk memaksimalkan waktu yang kamu punya. Jangan sampai waktu kamu itu habis untuk malas-malasan, untuk main game, untuk nongkrong gak jelas, dan lain sebagainya. Pakai waktu kamu itu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang mungkin bermanfaat dan akan berguna untuk kamu ke depannya. Dan pakai juga waktu kamu itu untuk eksplorasi dan mencoba banyak hal tanpa takut gagal. Karena sekali lagi, gagal di usia muda bukanlah akhir dari segalanya, tapi kesempatan untuk belajar banyak hal dari sebuah kegagalan. Dan jangan lupa juga untuk selalu berusaha dan konsisten untuk mengejar mimpi kamu, dan jangan bandingkan diri kamu dengan proses orang lain, karena percayalah setiap orang itu pasti punya momentumnya dan punya waktunya masing-masing. Jadi kalau orang lain itu akan sukses, maka diri kamu juga akan sukses. Tinggal perihal waktu dan perihal usaha kamu untuk mencapai sukses yang kamu inginkan. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau kamu suka atau bermanfaat, boleh kamu like dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, biar kita itu sama-sama bisa berjuang dan berproses untuk mengejar mimpi kita masing-masing.